inna walhamdulillah qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan wa tabarra'ana min kulli dinin yukhalifu din al-islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal aminin lalladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه وسمع إلى حضرة جميع الأولياء إلى العاملين في البر والبحر والمسلم والمغرب وسمع إلى حضرة جميع من حضرتني في كل عام صالح وسمع إلى حضرة صاحب الكتاب الإمام أبو زكريا النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله بهذا الكتاب العسكر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik saja kita lanjut, yaitu kemarin setelah bab memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga kita berselawat kepada baginda Rasulullah, itu dua bab itu. Lalu kita lanjut bab doa. Ya, doa istikharah. Doa istikharah nanti penjelasannya belakangan, kita bahas dulu ini mengenai hadis-hadisnya. Allahumma, salah satu doanya sebagaimana yang diriwayatkan riwayat Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari an Jabir, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, berkata beliau Sayyidina Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna istikharah, sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ya kepada kami mengenai istikharah fil umur, dalam setiap urusan, kullaha kasurati minal Quran, sebagaimana beliau mengajarkan daripada surat-surat di dalam Al-Quran. Jadi diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ya tentang istikharah di dalam setiap urusan, sebagaimana baginda mengajarkan tentang surat-surat di dalam Al-Quran. Yaqul, berkata beliau baginda Rasulullah SAW, idza hamma ahadukum, ketika kalian, seorang kalian, hamma itu berniat atau berkehendak, bila amri, dengan suatu perkara atau suatu urusan, falyarka' raka'atain, maka sholatlah dengan 2 rakaat min ghairil faridah, di luar daripada sholat fardu, artinya sholat nafilah atau sholat sunnah ya, berarti di luar sholat fardu 2 rakaat. Sumaliyakul, lalu beliau baginda berkata, lalu ucapkan nih ya, ucapkan oleh kalian. Apa yang diucapkan adalah doa. Bagaimana doanya? Allahumma inni
Allahumma inni istakhiru, ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu. Allahumma inni istakhiru, atau kalau mau dipisah Allahumma inni istakhiru, ya Allahumma inni istakhiru, ya Allah aku beristikharah kepadamu bil ilmi, dengan ilmumu ya Allah, wastaqdiru bi qudratik, dan apa namanya, aku memohon daripada takdirmu atau ketentuanmu dengan segala yang engkau tentukan. Wa as'aluka min fadlik, wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku hamba memohon kepadamu ya Allah min fadlikal azim, dengan karuniamu yang agung. Ini doanya nih nanti ya, kalau mau catat di itu aja deh. Fa innaka taqdiru wala aqdir, maka sesungguhnya engkau adalah yang maha menentukan, dan hamba ini bukan yang menentukan, artinya bukanlah hamba gitu. Wala aqdir, engkau yang menentukan, bukan hamba ya Allah. Kira-kira bahasa singkatnya begitu. Wa ta'lamu wala a'lam, engkau yang maha mengetahui, bukan hamba ya Allah, hamba nggak tahu apa-apa. Wa anta allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui apa-apa yang tidak tampak. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal umrah, ya Allah, sesungguhnya engkau yang maha mengetahui anna hadzal umrah khairun li, bahwasanya kalau saja urusan ini baik untukku, begitu ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui jikalau saja urusan ini baik bagiku, fi dini, di dalam agamaku, wa ma'asi, di dalam pekerjaanku, wa akibati amri, wa akibati umri, dan di dalam setiap akibat-akibat, ya artinya efeknya di dalam setiap urusanku. Atau para Jabir berkata, ajali amri wa ajili, maka percepatlah urusanku ini, artinya urusan-urusan yang ada di depanku yang akan aku hadapi atau yang nanti akan aku hadapi. Fakadurhu li, maka tentukanlah untukku, wayassiruhu li, atau dan mudahkanlah untukku. Maka begini, kalau urusan ini baik untukku ya Allah, terutama di dalam agamaku, di dalam setiap pekerjaanku, di dalam usahaku, di dalam aku belajar, di dalam aku bersosial, ya, di dalam dan daripada segala akibat-akibat yang baik terhadap urusan yang aku mohonkan ini. Di dalam setiap urusanku berakibat baik. Ya, jadi kita mohon sesuatu kepada Allah, kita lagi bekerja. Tapi kalau sesuatu itu yang berdampak baik dengan pekerjaanku, maka kabulkan, begitu istilahnya. Berdampak baik dengan sekolahku, kabulkan. Berdampak baik dengan majelis yang dimana aku menuntut ilmu, kabulkan ya Allah. Begitu. Jadi ini mohon kepada Allah. Ini penting, doa ini penting. Karena kenapa? Manusia itu akan dibenturkan oleh beberapa pilihan. Karena kenapa? Manusia itu membutuhkan sesuatu. Ada manusia yang nggak punya urusan? Ada nggak? Nggak ada. Semua manusia punya urusan. Urusan perut lapar makan. Urusan tenggorokan haus minum. Ya. Urusan mata ngantuk ada urusan semua manusia, ya. Urusan mau cuci mata, rekreasi, harus punya duit, ya. Kalau nggak punya duit, nonton TV, setel yang indah-indah di situ. Ya sama aja rekreasi mata. Tapi rekreasi yang paling bagus adalah kita ngambil wudhu, sholat. Itu rekreasi yang paling bagus. Ya semua manusia punya urusan, baik urusan di dalam pekerjaannya, di dalam sekolahnya, di dalam pergaulannya atau bersosialisasi
bersosialita istilahnya zaman sekarang ya, itu pasti ada urusan. Atau urusan dia tentang hidupnya sendiri, itu ada urusan dan nanti akan dihadapi oleh pilihan. Ya. Nah ini doanya. Ini penting. Nanti setelah ini mau catat-catat. Ini di penjelasannya dulu. Maka kalau itu baik ya di dalam agamaku, ya di dalam setiap pekerjaanku, di dalam setiap kehidupanku, maksudnya di dalam setiap akibat-akibat daripada urusan-urusan yang aku kerjakan nanti, maka kita memohon kepada Allah, faqdurhu, maka jadikanlah atau tentukanlah ya Allah untukku, wa yassirhu, dan mudahkanlah urusan itu, artinya pilihanku itu untukku. Summa barik li fihi, dan berikanlah keberkahan kepadaku di dalam urusan yang itu. Artinya pemohonan yang kita mau nih, apa kita mau apa gitu. Wa in kuntu ta'lamu anna hadzal amru syarrun, maka kalau saja urusan itu buruk ya, syarruli untukku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, dan di dalam setiap dan dalam urusan agamaku, di dalam urusan kehidupanku, dan di dalam setiap akibat daripada urusan-urusanku. Atau dikatakan oleh Sayyidina Jabir, ajili amri wa ajili, di dalam setiap urusan yang nanti bakalan aku hadapi sekarang atau yang nanti aku hadapi ya, fa asrifhu anni, maka palingkan, jauhkan itu urusan dariku ya. Waqdur liyal khair, dan tentukanlah kebaikan kepadaku, haitsu kana summa radini bi, daripada urusan yang dipalingkan olehmu itu. Perhatikan dulu, dengerin aja dulu nanti penjelasannya. Qala yusammi hajata, maka Sayyidina Jabir berkata setelah doa ini ya, doa yang terakhir itu, summa radini bi, maka ridhoilah daripada setiap urusanku ini, wa yusammi hajat, maka engkau kalian yang punya urusan doa langsung setelah doa ini. Setelah doa ini, doa apa maunya, doanya apa aja, terlebih doa yang kita mau nih ya, yang kita mau. Misalnya yang kita bingung doanya ya, pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya punya urusan ini, urusannya A, urusan B. Ya Allah, yang mana? Saya mohon petunjukmu, saya mohon istikharah. Istikharah itu mohon petunjuknya Allah ya, saya mohon. Cuma satu pilihan, ya Allah, saya mau ngadepin masalah ini, saya mau jalan masalah ini, baik nggak buat saya? Doa ya, setelah doa yang tadi nih yang diajarkan oleh baginda Rasulullah gitu, sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa habis itu ya. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hal yang lainnya, oleh Nabi kitab Ibn Sirin, di dalam kitab Ibn Sirin, Anas, daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Anas, wahai Anas, idza hamamtu bi amrin, ketika engkau berniat berkehendak melakukan sesuatu, fastakhir rabbak, maka beristikharahlah kepada Tuhanmu, fihi sab'a marrat ya, di dalamnya dengan 7 kali istikharah, dengan 7 kali istikharah. Zubanzur, maka lihatlah, maka perhatikanlah, ilalladzi sabaqa ila qalbik, kepada yang urusan yang mana hatimu cenderung. Wa innal khaira fih, maka itulah yang harus engkau jalankan, karena itulah yang baik untukmu. Begini saudara, dari penjelasan yang tadi 2 itu,
Rasulullah telah mengajarkan doanya, ya. Sebaiknya itu kalau memang susah untuk dihafal, ya dibaca aja, dicatat dengan catatan lalu dibaca. Setelah sholat 2 rakaat. Istikharah itu apa? Hah? Istikharah itu adalah mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala akan pilihan yang mana yang akan kita jalanin, ya, yang akan kita jalanin. Tapi pilihannya jangan dibenturkan kepada pilihan yang wajib. Paham nggak? Misalnya begini, misalnya nih, sholat nih, sholat zuhur, ya, sholat zuhur, sama satu lagi apa ya? Mau ketemu orang, siapa, ketemu teman, ketemu siapa? Sholat zuhur udah hampir habis, ya entah yang orang ini lalai atau apa, maka kita mau menentukan pilihan sholat istikharah dulu, itu namanya bodoh. Wajib yang wajib kerjain, ya. Ketemu orang itu kan sunnah, silaturahminya wajib, ya. Tapi lebih wajib sholat, begitu. Ada lagi, ya. Jangan dibenturkan antara yang wajib dengan yang wajib. Seperti nih, mau korban kambing, apa yang ngasih anak yatim, jangan istikharah itu, ya, karena itu urusan masing-masing bagus, masing-masing wajib. Yang anak yatim adalah sodako, ya, jatuhnya adalah zakat wajib. Kurban jatuhnya juga sodako, jatuhnya sunnah, bisa diwajibkan juga jadinya kalau bagi orang yang mampu. Karena kalau siapa saja yang udah mampu nggak korban, ya jangan deketin rumah, udah begitu. Jangan deketin masjid maksudnya. Ya, korban nggak mau kaya, orang kaya nggak mau korban. Jangan dibenturkan antara yang sunnah dengan yang wajib, yang sunnah dengan yang sunnah, yang wajib dengan yang wajib. Itu nggak perlu istikharah teh, ya kalau begitu. Kalau semisal begini, yang mubah tahu nggak mubah? Itu artinya boleh, perkara yang boleh. Seperti apa? Seperti kita nih mau mau belanja di mall, ya, mau makan, tapi itu juga nggak perlu sholat istikharah. Ini contoh aja, ya, ini contoh aja. Kalau ente bingung, misal bingung, ini contoh aja, nggak perlu itu juga istikharah, nggak perlu. Nah, seperti perkara-perkara yang begitu, ya, baru ente mohon petunjuk. Tapi ini nggak perlu, memang ini hal yang nggak perlu, begitu, nggak perlu istikharah. Ada lagi contohnya begini, saudara, kalau ada yang sunnah itu para ulama membolehkan untuk sholat istikharah pada hal yang gimana? Padahal misalnya kita mau menentukan pasangan hidup kita. Nah itu kita ragu, artinya kan ada. Sebenarnya sih bukan masalah ragu apa enggak istikharah, ya. Istikharah ini memohon petunjuk, walaupun kita udah tahu, ya, kan gini, kalau orang zaman sekarang kan pacaran, ya kan, pacaran udah sampai bertahun-tahun, ya, pacaran sampai bertahun-tahun, akhirnya ditegur suruh nikah, pakai istikharah dulu lagi, pacarannya lu mau, ya kan, itu sebenarnya juga nggak perlu istikharah juga, ya lu pacaran udah lama. Tapi giliran ditegur suruh nikah, aduh, saya istikharah dulu ya, diketawain lu, ya, nggak baik juga. Pacarnya lo mau sampai lama-lama, tapi giliran disuruh kawin, taran. Semisal begini, taruhlah ente mau istikharah, artinya ada keraguan, ente sholat istikharah 2 rakaat, ya, baru mohon ya Allah. Tapi ini
paling bagus orang yang baru kenalnya deket-deket jaraknya, misalnya sebulan, 2 bulan ya. Ya Allah, apakah si fulanah itu baik buatku? Nah itu baru ya sholat istikharah gitu kan. Kalau baik saya akan lanjutkan nih ya. Tapi kalau mendatangkan ketidakbaikan di dalam agamaku, kalau saja misalnya begini, kalau saya kawin sama fulanah, akhirnya sholat saya nantinya jadi terbengkalai ya, kan urusan agama tuh. Terus kehidupannya jadi bolak-balik sama teman saya jadi jauh ya, sama saudara saya jadi jauh, sama orang tua saya jadi jauh, kan berarti nggak baik ya kan. Terus dalam urusan apa, akibat dari urusannya, kerjaannya jadi nggak benar ya, itu kan nggak baik. Maka tadi ya, palingkan ya Allah, jauhin ini, jauhin si fulanah dari saya, atau gagalkan ini ya. Atau balikan hati dia untuk tidak mau sama saya. Jadi begitu, itu istikharah baru ya. Kalau tapi kenali baru deket-deket, karena memang di Islam nggak ada pacaran ya, yang ada apa? Ta'aruf itu ngerti ya begitu baru istikharah. Ada lagi begini, yang mau ditaruhin bawa orang. Nah, bener lah. Padahal boleh dua-duanya. Sekaligus dua boleh kan? Boleh. Ya. Tapi ente masih bingung. Ini mau satu dulu. Baru istikharah. Boleh begitu. Bulan A apa bulan B? Ya. Istikharah gitu kan. Ya Allah, tunjukkan kepada saya yang mana. Gitu. Atau dalam hal lain, misalnya ente mau beli motor. Mau beli motor yang Y apa yang H, begitu kan? Motor yang Y apa yang H nih, nilainya yang sama-sama nih, yang lagi tren begitu ya. Bingung, ente jangan main putusin aja, istikharah dulu, karena anjuran Rasul gitu, dalam setiap perkara sholat 2 rakaat, minta Allah bantu putusin yang mana, petunjuk Allah. Ya Allah, maka doa terakhir gitu tadi kan, kata Sayyidina Jabir, maka kalian berdoa. Apa aja doanya? Misalnya, ya Allah, saya mau beli motor yang Y sama yang H ya, saya mohon istikharahmu ya Allah, petunjukmu, tentukan yang mana pilihan yang baik buat saya, untuk agama saya. Jadi kalau beli motor baiknya untuk agama ya. Jadi kalau punya motor, datangin ke masjid, datangin ke tempat kerjaan ya, datangin ke sekolahannya, datangin ke majelis, datangin ke silaturahmi teman-teman. Jangan datang yang ke tempat yang bukan ya. Jadi itu baik. Kalau makin sering kita datang ke tempat yang bukan, jauh. Kalau datang ke tempat-tempat yang baik ya, baik juga dalam kehidupan saya, ini motor jadi bawa kebaikan buat saya, maka pergikan yang mana aja di antara dua ini ya Allah. Dan akibatnya apa? Kalau dipilihinnya, kalau saya milih yang satu, nggak taunya nanti saya keluar duit banyak. Karena kenapa? Perawatannya susah. Itu kan akibatnya jelek, ya kan? Atau apa namanya? Saya nggak mampu karena keberatan, atau kaki saya nggak nyampe, begitu kan ada ya. Jadi pilih yang bagus. Gitu. Habis kita berdoa gitu, maka kalau kata begini, tadi di hadis yang terakhir, kata Sayyidina Anas, dipesankan oleh Rasulullah, sholat sampai 7 kali. Sholat sampai 7, maka sholat lagi. Kata ulama juga begitu, kalau belum ada kemantapan, sholat lagi, doa lagi. Sholat lagi, doa lagi. Sholat lagi, doa lagi. Tapi ada ulama yang mengatakan, enggak, sholatnya 7 kali, doanya 7 kali. Yang baik yang mana deh ya, mau sholat 7 kali terus doa lagi, mau nggak sholat lagi cuma doanya 7 kali, itu kan ada sab'amar 7 kali sampai ada ketentuan hati. Nah kalau kayaknya kok belum ada, maka Rasulullah bilang di sini ya,
alladzina sabaqona ya fanzur ilal ladzi sabaqo ila qalbik, maka lihatlah yang mana hatimu condong. Gitu. Yang penting ente udah sholat, udah doa, terus kayaknya kok belum ada kayak ada apa namanya bisyarah istilahnya begitu ya, belum ada isyarat, belum ada inian kayaknya. Padahal petunjuk udah ada, cuman ente nggak bisa terjemahin. Kan begitu ada orang. Karena kenapa? Ya mungkin hatinya masih buram. Maka kata Rasulullah kepada Sayyidina Anas, lihat kepada yang mana hatimu lebih condong pilihannya. Misalnya yang udah deh condong karena ente suka ya, condong ya udah beli yang insya Allah itu juga petunjuk dari Allah, insya Allah itu baik buat ente begitu. Makanya kalau kayaknya urusan itu mudah Pak Haji, gak usah pakai sholat, ya terserah, yang paling bagus ini petunjuk Rasulullah. Kalau ente mau ada urusan sholat, minta petunjuk. Begitu juga dalam ini sekolahan ya, ini anak nih SMP mau ke SMA, pilih sekolah mana nih, kan daftar di mana itu PPDB ya, pilih sholat yang mana ya Allah gitu. Jangan kelamaan, nanti keburu tutup PPDB ini ini karena sholat lagi akhirnya ditutup PPDB nya. Nah itu nggak baik juga, salah itu berarti tekniknya ya. Maka kata ulama mengatakan jangan tinggalin musyawarah. Jangan tinggalin musyawarah. Musyawarah itu artinya apa? Ente nanya sama orang yang lain yang lebih pinter. Misalnya dalam tadi hal membeli motor, ente tanya sama orang. Kalau ente buka tuh ya, apa namanya, EMG, ya buka EMG, tinggal buka, lihat tuh, nanti baca deh perbandingannya, yang ini bagusnya positif yang mana, yang ini negatif yang mana. Nah sekarang ente tinggal condong yang mana, begitu pilihannya yang mana yang condong ya, atau nanya sama siapa yang lebih ahli. Misalnya teman ente ya, ente udah punya motor, kira-kira ente tahu gak gambar motor ini, begitu tanya. Atau masalah kalau wanita ya, ente tanya, ente kenal gak sama fulana, gimana dia. Nah itu namanya musyawarah. Artinya nanya kepada yang lebih tahu, biar ente dapat masukan. Nah daripada itulah maka tadi yang sebagaimana dikatakan Rasulullah, summanzur ilal ladzi sabaqo ila qalbi ya, maka lihatlah kepada yang mana yang kamu condong hatimu ya. Kalau kita condong ke fulanah B ya udah ya, pilih yang dia, pilih yang perempuan yang itu. Atau kita condong kepada barang yang yang ini, kita pilih barang yang ini. Insya Allah kalau antum sudah melakukan dari mana bagaimana petunjuk daripada Rasulullah, khair pilihan antum, pilihannya khair, baik pilihan. Pilih sekolahan juga gitu ya, sholat dulu nih, ada nih langsung, atau langsung aja deh, yang penting udah sholat gitu kan, yang penting udah sholat, pilih, dapat insya Allah baik. Sekalipun nggak dapat, insya Allah itu yang terbaik. Sekalipun nggak dapat, insya Allah itu yang terbaik. Yang penting jalanin dulu nih syariatnya, ya. Tapi jangan, saya mau ngaji, sholat istiqoroh dulu. Itu orang bodoh namanya. Udah tahu mau ngaji, mau taklim, pakai istiqoroh dulu. Baik kan enggak? Ya kalau kecuali ente ngaji ke tempat yang gelap-gelap deh, ya gitu. Baru ente istiqoroh gitu kan. Itu nggak baik. Tempatnya terang gitu ya, yang lampu ya. Nah begitu. Jadi istiqoroh itu perlu dan dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kapan waktunya yang baik? Nah, kapan waktunya yang baik? Semua waktu baik untuk sholat istiqoroh, tapi di luar sholat fardu. Jangan ente sholat fardu digabung, ya ini istiqoroh saya, enggak. Kata Rasulullah, sholatnya sesuai sholat fardu, yaitu 2 rakaat setelah sholat fardu atau sebelum sholat fardu, atau di luar sholat fardu. Yang penting sholat fardu ada berapa ya?
lima waktu. Berapa rakaat jadinya? 17 rakaat. Sholat fardu 5 waktu. Di luar yang itu, ya. Ada ulama mengatakan dipisah antara sholat fardu, kan ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, dipisah. Tapi ada ulama, jadi gini, ada itu kan apa namanya, sholat qobliyah zuhur misalnya, ada sholat ba'diyah zuhur. Ada yang ulama mengatakan itu aja pakai, yang penting itu udah sholat, terus doa deh. Ada ulama yang mengatakan enggak bisa, karena niatnya beda. Sekarang terserah antum semuanya, mana yang mau dipakai. Tapi ini masalah sholat, semakin banyak kita sholat semakin baik. Makanya kalau mau pisahin aja deh, karena niat kita beda gitu. Karena ini benar-benar untuk istiqomah. Gimana niatnya? Lafaz niatnya. Kalau masalah sholat sunnah, udah ente yang penting ente mau apa sholat? Taruh dalam hati istikharah, nawaitu sunnatan lillahi ta'ala. Karena ini bukan sunnah muakkadah, nawaitu lillahi ta'ala. Itu aja udah cukup. Itu cukup. Kalau sholat sunat muakkadah seperti qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, maka usolli sunnatan lillahi ta'ala. Tapi ini di luar muakkadah, usolli lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Usolli lillahi, kan cepet. Ya, salah lagi. Banyak tuh gitu. Karena kenapa? Fokus niat aja. Sedangkan takbirnya dia nggak paham. Allahu Akbar itu udah di luar nalar katanya. Udah di luar ini apa namanya? Pokoknya udah hafal deh gitu. Padahal itu yang perlu dipahami itu. Allah, seberapa kecil ente di hadapan Allah. Karena kenapa? Disibukkan sama nih. Padahal niat itu ulama mengajarkan gampang kok. Ya. Ente mau sholat apa? Sholat zuhur, ya, usolli fardu adaan lillahi ta'ala. Udah gitu aja, usolli fardu adaan lillahi ta'ala. Cukup. Nggak repot, ya. Kalau ente mau buat repot sendiri, itu terserah ente, ya. Karena ini diajarkan yang baik, yang nggak merepotkan ente. Tapi kalau emang ente fokus apa gitu, terserah mau panjang-panjang. Usolli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan atau makmuman lillahi ta'ala. Tapi Allah Akbar lupa, baru Allah fokus itu. Akbar nggak ada, nggak sah sholatnya. Kan ada gitu kan, Allah fokus itu, diam aja. Padahal dia baca tuh, lihat di dalam hati. Allah usolli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati mahmuman lillahi ta'ala. Akbarnya lupa, nggak sah sholatnya, ya, karena lupa akbarnya. Makanya udah usolli fardu mahmuman lillahi ta'ala. Cukup dah. Usolli, ya, Allahu Akbar. Insya Allah Maha tahu. Tapi yang namanya niat, kita bermazhab Imam Syafi'i harus ditempatkan di tempat kita bertakbiratul ihram, dan itu yang mudahnya. Ya, itu mudahnya. Memang ada yang pendapat apa namanya, atau apa yang mengamalkan yang lainnya, itu terserah, ya, itu terserah. Nah, saudara, yang paling bagus waktunya kapan? Malam. Kenapa? Kok bisa ente bilang malam? Ada apa di malam hari? Hah? Ente ngomong tapi nggak tahu alasannya. Tuh, tenang katanya, malam lebih tenang. Bener. Lebih apa lagi? Tapi belum tentu juga. Ente kalau dicoba ente di gelodok situ, ya, malam belum tentu tenang juga. Ada orang, ada proyek, ada nggak tenang juga kan. Ada diskotik, jedak jeduk. Nanti ada kerja malam gitu kan. Dia di tempat apa, restoran yang 24 jam, dia nggak tenang juga itu kan. Iya. Kenapa? Sebenarnya malam itu tenang, ya, karena apa namanya? Waja'alnal laila libasa, ya, dan aku jadikan malam itu sebagai
pakaian selimut, artinya untuk beristirahat, harusnya begitu ya. Nah, kenapa malam? Dikarenakan sebagaimana yang dikatakan baginda Rasulullah SAW, yanzilu rabbak, ya, yanzilu rabbi, turun Tuhanku, katanya. Tuhannya Muhammad siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kulla lailah, di tiap-tiap malam. Tuh, Allah turun di tiap-tiap malam. Ila sama'id dunia, kepada langit dunia. Berarti Allah itu dekat. Karena langit itu ada 7. Pada langit dunia. Berarti Allah itu dekat, ya. Bukan Allah yang dekat. Nah, ini yang salah. Rahmat Allah itu dekat, ya. Rahmat Allah dekat, ya. Kapan waktunya? Malam itu ada waktunya. Hah? Ya itu apa namanya? Sabaqatul laila. Di setengah 3, arti bukan setengahnya, bukan setengah 3, artinya setengah malam. Misalnya malam itu mulai dari jam 6 sampai jam 4, berarti berapa jam tuh? 10 jam. Dibagi 2 berapa ya? Hah? Dibagi 2 5 jam, ya. Berarti jam 6 sampai jam 11. Jam 11 itu setengah malam, ya. Setengah malam dibagi 2 lagi. Berarti itu sepertiganya berarti. Tengah malam bagi 2 berapa jadi? Jam 5 dibagi 2. Jam 11 sampai jam 4 bagi 2. Berarti 5 jam dibagi 2, 2,5 jam. 11 sampai dengan jam setengah 3-an. Jam 2-an lah. Jam 2. Nah, itulah sepertiga malam yang akhir, kata Rasulullah. Allah turun rahmatnya mendekati bumi itu sepertiga malam yang akhir. Itulah kira-kira, ya taruhlah jam 12, jam 12 atau jam 1 sampai jam 4, waktu menjelang waktu subuh. Itu Allah lebih dekat rahmatnya kepada manusia. Kata Allah apa? Allah berkata, ya, man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, ya, fastajib lahu, maka Allah akan kabulkan dia doanya. Mansalni, barang siapa yang memohon kepadaku, kata Allah, ya, Fa'ataya, maka aku akan beri itu permohonan dia apa yang maunya. Astaghfiruni, maka barang siapa yang mau memohon ampun kepadaku, kata Allah, ya, aku ampunin dia. Ketiga itu, kalau dia berdoa Allah kabulin. Kalau dia mohon, segala urusannya, segala permohonannya, segala hajatnya Allah kasih. Kalau dia mohon ampun, Allah kasih ampunan. Tuh. Jadi waktu yang terbaik untuk apa sholat istikharah, yaitu waktu sepertiga. Boleh nggak pagi siang? Boleh. Pagi boleh. Pagi boleh. Tapi karena ini sholat, ya, artinya nggak mendadak juga, maka hindari waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Karena ini sholat nggak mendadak juga, ya. Kecuali ente masuk masjid. Kan sebenarnya sholat yang di waktu larang sholat itu ketika mau maghrib, ya, itu udah waktu larangan sholat. Terus ente mau masuk masjid, dilarang sholat, nanti langsung duduk aja deh. Nggak begitu, sholat sunnah, tahiyat masjid namanya, ya. Padahal nggak ada sebutan tahiyat masjid, itu kita aja yang nyebut, ya. Rasulullah nggak ada bilang tahiyat masjid. Pokok sebelum kamu duduk di masjid, sholatlah 2 rakaat, kata Rasulullah, gitu doang. Maka kita nyebut tahiyat gitu. Kita menjalankan syariat Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, ya udah saya jalanin deh. Oh tapi ini sore, dikit lagi maghrib, enggak, kan waktu yang dilarang. Salah itu pendapat itu. Maka sholat nggak apa-apa. Tapi kalau sholat istikharah ini, ya artinya kapan waktu aja bisa, ya jangan di waktu-waktu yang
dilarang untuk sholat. Jangan waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, seperti fajar baru menyingsing, nggak boleh. Ya. Kalau habis waktu syuruk boleh. Itu. Jadi ada waktunya. Jadi yang paling bagus malam. Ada pertanyaan nggak sih? Jadi tadi ya sholat istikharah 2 rakaat. Ya. Niatnya seperti yang tadi demikian. Ya. Usolli sunatan lillahi ta'ala, ya, atau usolli sunatan istikharah rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala, boleh, terserah ente. Jamaah boleh nggak? Jangan jamaah, ya, ini sendiri masalah pribadi, nanti jamaah lagi. Yes. Saya mau sholat malam Pak Haji katanya, istikharahnya malam, tapi saya jamaah. Kenapa? Takut. Ya jangan, ini urusan pribadi. Ya, sholat sendiri. Gitu. Nah, terus itu sholat ambil wudhu, sholat 2 rakaat, doanya ini. Ya, doanya tadi. Diulang lagi kalau mau catat di situ, atau nanti di bawahnya itu ada ditulis tuh sama moderator. Ya, moderator. Ya, doanya itu. Ya. Terus habis doa itu, doa yang yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, maka doa apa yang kita mau, pakai bahasa kita aja nggak apa-apa, asal jangan ngerti bahasa binatang, nggak sopan gitu. Kadang-kadang manusia kadang-kadang gitu kan, atau bahasa yang ente nggak paham pakai bahasa Inggris, sok-sokan gitu pakai bahasa Inggris, ya kan? Wah, kacau. Jangan tuh ke bahasa ente aja, bahasa ibu ente. Tapi ibu saya beda Pak Haji, orang Belanda. Jangan. Kalau gitu, bahasa yang ente paham aja. Gitu. Nah, tadi setelah itu, kalau belum ada juga, ya, maka pakai yang tadi hadis kepada Sayyidina Anas, ya, yang dari Sayyidina Anas. 7 kali. Baik itu sholatnya kah maunya yang 7 kali terus doa lagi, atau 7 kali doa sampai nanti lihat kok belum ada juga, lihat yang mana, ke arah mana ente condong pilihan. Saya kayaknya misalnya ada lamaran, saya diterima nih, dipanggil nih buat bekerja nih, ya, dipanggil, kita ngirim lamaran, dipanggil mau menerima aja, sholat dulu, ini bagus, sholat dulu, sholat minta tunjuk Allah, ya Allah, kalau pekerjaan ini saya terima dan ini baik buat agama saya, baik buat kehidupan saya, baik dan akibatnya baik buat segala hal yang menyangkut diri saya, maka dekatkan. Tapi kalau jelek, jauhkan kamu. Udah selesai, itu udah jalan. Kalau ente mau tidur atau kalau mau ente, tapi kok belum ada, tapi ada condong lebih condong ke terima, jalanin, dan insya Allah itulah petunjuknya. Begitu ya, paham ya? Jadi gitu, yang baik, walaupun hati ente sebelum sholat udah condong, sholat dulu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Karena Allah punya urusan, ya, Allah punya ketentuan. Kali aja setelah hati ente benar-benar condong, ketika ente habis sholat, ada keraguan di sini, jangan jalanin. Itulah petunjuk dari Allah. Jangan jalanin. Begitu saudara, ya. Tadinya ente ragu, terus habis sholat, malah timbul, wah ini, udah saya terima deh. Itulah petunjuk dari, yang penting ente jalan dulu syariatnya. Syariat yang sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada pertanyaan? Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbatan usil واغفر
الكافر